مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم. ثم إلى روح جميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا، خصوصا أبويا السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يقضي كل حاجاتنا ويسهل كل أمورنا ويسهل كل أمورنا، وأن الله يجعلنا من العباد الصالحين على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita setoran hafalan dulu. Ya, kita setoran hafalan dulu, Mas. Nah, saya ingat merinti hafalan. Dari awal lah. Dari awal. Ya, babul kalam. Ustaz, antum siap enggak? Babul kalam. Al-kalamu huwal lafzu murakkabul mufidu bil warmi. Wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li maknan. Wa harfun fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Huruful khafd wa hurufil khafdi wa hiya min, illa, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal lamu, wal kafu wal lamu. Huruful wa huruful qasami wa hiya al wawu, al ba'u, wat ta'u. Yu'rafu wal fi'lu yu'rafu. Inti ini macam mau ditonjok aja. Biasa aja setoran tuh. Wal fi'lu pegang terus. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini. Wasaufa wa ta'ita nisi sakina. Terus wal harfu wala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Terus babul i'rab. Ana belum i'rab. Belum. Babul i'rab. Al-i'rabu wa tagyiru awakhiril kalimi Taruh aja bi ikhtilafi. Huwa taghyiru
Taghyiru. Taghyiru. Taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil Likh. li ikh Bukan li ikh, likh. likh Hmm. likhtilafil ala Awa. awamilid Dakhilati dakhilati alaiha alaiha lafdan au takdiran au au taqdiran. takdiran. Itu nih Mar, mesti banyak ngaji Mar, lidahnya berat, kurang ngaji nih. Sampai takdiran aja dulu. Ya. Bro. Hafal, Bro? Yang ini belum, ini udah nih. Ya, Pak. Babul kalam. Al kalamu wal lafzul murakkabun. Bukan murakkabul, murakkabul, murakkabul. Murakkabul mufidu bil wad'i. Mar, minum Mar, kalau itu tegang Mar, minum. Ini dingin nih. Enak nih. Ada lagi pun. Habis minum. Ja'a bima'nan. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa ruhu Lil alifi wal lami terus wa hurufil khafdi terus wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rukba wal ba'u wal kalafu wal kafu wal lamu wa hurufil qasami ya betul wa hiyal wawu wal ba'u wat ta terus wa fi'lun wal fi'lu yu'rafu bi qada wasini wa saufa wa ta'at wa ta'i wa ta'i ta wa ta'i tat ta ni ta'ni sis sakinatan sakinati sakinati terus wal harfu ma la yasluhu dali ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Terus belum apa belum apa lagi lagi? coba Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'nan. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء فالفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تكبيرا. والحرف kemarin kita ulang sedikit. والحرف ما لا يصلح معه dalilul ismi wala dalilul fi'li, dan yang namanya huruf itu adalah yang tidak cocok dimasukkan tanda-tanda isim dan juga tidak cocok dimasukkan tanda-tanda fi'il. Nah itu. Jadi kalau dikasih tanda isim dia tidak pas, dimasukkan tanda fi'il juga tidak pas. Contohnya di sini. Misalnya hal. Nah, hal. Contohnya di sini huruf sini misalnya hal.
Jangan ketukar lagi. Nah, ada. Contohnya hal. Ini huruf nih ya. Huruf ini. Tidak bisa kemasukan dalil isim. Dalil isim contohnya hurufil khafdi. Wahya min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba. Itu kan? Itu kan tanda-tanda isim kan? Nah, misalnya fi hal. Nah, tidak cocok dia. Fi hal nggak cocok. Tidak cocok dia. Wah, ini tanda apa? Tanda isim nggak cocok dia. Bihal tidak cocok juga. Dengan apakah, jadi misalnya hal ini artinya apakah? Huruf istifham. Ya. Kalau tadi huruful khafad ya, kasih tanwin tidak bisa. Bisa nggak hal dikasih tanwin? Ini hal nih, harokatnya kayak gini. Tidak cocok dia dikasih tanda tanwin. Kasroh juga bil khafdi tidak cocok juga. Kasih alif lam tidak cocok. Coret sudah berarti. Berarti hal ini bukan isim. Dikasih tanwin enggak bisa, dikasih kasroh enggak bisa, dikasih alif lam enggak bisa, dikasih huruf khafat juga enggak bisa. Sekarang kalau kita kasih huruf tanda-tanda dari fi'il, qad. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Qad hal. Enggak bisa. Qad hal, enggak bisa. Apalagi misalnya sahal, nama orang sahal. Kalau sahal nama orang. An Sahal ibn Sa'id as-Sa'idi, sahabat Sahal ibn Sa'id. Kalau sahal maksudnya di sini maksudnya tanda fi'il enggak bisa dia. Saufahal enggak bisa dia. Apalagi dikasih ta'nis as-sakinah, enggak bisa. Jadi singkatnya, ringkasnya bahwasanya yang namanya huruf itu tidak cocok dikasih ditambahi tanda isim, juga tidak cocok ditambahi tanda fi'il. Nah, ini makanya hal berarti ini namanya huruf. Huruf bahasa Indonesia harf ya. Ini berarti ini harf. Karena tidak sesuai. Jadi apa tandanya? Ya, kalau ditanya apa tandanya huruf, ya tandanya huruf nggak cocok dimasukkan tanda fi'il, nggak cocok dimasukkan tanda isim. Itulah namanya tanda huruf. Tuh, itu sedikit masalah huruf. Babul i'rab. Ini babul i'rab. I'rab. Nah, kalau kita lihat di sini terjemahannya, i'rab adalah perubahan pada akhir kalimat. Perubahan pada akhir kalimat atau di akhir kalimat. Alasannya apa? Likhtilafil awamili. Karena perbedaan amil. Perbedaan amil yang masuk kepadanya. Yang masuk kepadanya. Ada amilnya. Contohnya misalnya ja'a zaidun. Contoh pertama, ja'a zaidun. Taghyiru, perubahan. Perubahannya ada di mana? Di akhir kalimat atau di akhir kata. Di akhir kata. Akhir kata dari Zaid ini dun ini. Ini akhir kata nih. Kenapa? Karena perbedaan amil. Di sini amilnya fi'il nih, fi'il madhi nih. Karena yang namanya fa'il huwal ismu al-madhkuru ma'ahu qablahu fi'luhu. Isim
yang disebutkan sebelumnya fi'il. Nah, setiap isim, maka kita tahu kan nih isim nih. Ini isim. Tadi kita tahu ya. Isim apa? Oh, dia tanwin kok. Nah, nanti kita tahu bahwasanya fa'il itu apa? Isim yang sebelumnya ada fi'il. Jadi kalau seandainya ada fi'il sebelumnya, berarti ini fa'il. Nah, jadi setiap isim yang sebelumnya ada fi'il, berarti ini fa'il. Nanti belum dibahas. Yang dibahas sekarang ini nih yang ngerubah apa? Gara-gara ada fi'il ini, harokatnya berubah menjadi dhammah. Zaidun. Gara-gara inilah namanya amil. Jadi amil. Karena perbedaan amil makanya. Taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil al. Karena perbedaan amil. Nah, ini ada fi'il. Makanya dia jadi Zaidun. Makanya ketika kalimatnya nah ini nggak berubah nih. Ra'a Zaidun kalban. Nah sekarang ini kita bahas nih. Ra'a Zaidun kalban. Ini kenapa dia dhamma? Karena dia sebelumnya ada fi'il. Nah sekarang kalban. Kenapa kok dia jadi fathatan, jadi fathah dia? Karena sebelumnya ada isim. Ada isim. Atau kita biasa dicontohkan di kitab-kitab umumnya tuh. Ra'aitu Zaidan. Asalnya Zaidun. Berubah menjadi Zaidan. Gara-gara apa? Gara-gara kalimat sebelumnya. Beda dia kalimat sebelumnya dengan kalimat ini. Satunya ja'a Zaidun, sekarang ra'aitu Zaidan. Nah, ini yang namanya amil. Ini yang namanya amil, yang ngerubah harokat si Z ini. Asalnya ja'a Zaidun menjadi ra'aitu Zaidan. Tuh. Yang masuk kepada lafzan atau takdiran. Kadang dia jelas, ra'aitu ini jelas dia. Lafaz dia terbaca. Ja'a. Kadang takdiran. Nah, nanti kita bahas kadang yang dikira-kirakan misalnya. Kadang dikira-kirakan. Kadang dia lafaz, kadang dia ditakdir. Di sini takdir di sini maksudnya kira-kira ya, bukan takdir. Takdir memang kejam itu. Alhamdulillah. Di sini contohnya kalau takdir di sini ja'al fata. Contohnya di sini ja'al fata. Lafzan tadi ja'a Zaidun. Sekarang kalau contohnya ja'al fata. Apa fata artinya? Pemuda. Fata ini pemuda. Ja'al fata. Mana tanda i'rabnya? Ada? Nggak ada kan tanda i'rabnya. Misalnya kalau disuruh i'rab. Adi masih ingat ya pelajaran i'rab? Ja'a fi'lun madhi mabniyun 'ala al-fathi. Ja'a fi'lun madhi mabniyun 'ala al-fathi. Al-fata fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih. Bukan dhammatun zahiratun, tapi dhammatun muqaddaratun fi akhirih. Jadi kalau i'rabnya nanti seperti itu. Al-fata di sini fa'il ya. Fa'il.
telah datang seorang pemuda, atau pemuda itu, telah datang pemuda itu. Karena ja'al fatan ini berarti fatanya sudah tahu kita. Kalau ja'a fatan, fatan tidak pakai alif lam berarti belum diketahui. Telah datang seorang pemuda, tidak dikenal. Fata di sini mengi'rabkannya karena dia fata, akhirnya apa? Tetap fathah di sini. Kalau kita lihat akhirnya apa? Fathah, mestinya kan dia fa'il. Fa'il kan tadinya apa? Dhammah. Lah kok ini karena alasan. Nanti karena alasan-alasan gara-gara ada ini nih. Alif layyinah nih. Ini alif layyinah, ini bukan ya, tapi alifnya berbengkok. Itu. Kenapa alif dinamakan alif layyinah? Alifnya berbengkok. Mestinya kan kayak gini nih. Kalau alif itu kan misalnya fa, tanah. Ya. Ini mestinya alif seperti ini kan? Cuman karena dia berbengkok, alifnya bengkok dia. Cute. Nah, enggak ke atas dia. Makanya namakan alif lembut. Nah, gitu. Tetap alif ini tetap alif bukan ya ini. Jangan diartikan ya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an dibaca panjang gitu. Baca panjang dia. Kalau tidak ada titik, bedakan ya. Di Al-Qur'an tuh kalau ada titik baru dibaca ya dia. Makanya nih, seperti ini. Bacanya apa ini? Musa. Nah, bukan Musa ya kan? Ada titiknya? Enggak ada kan? Nah, bacanya apa itu? Musa. Nah, ada titiknya? Tidak ada. Nah ini itu bukan ya, tapi alif layyinah. Ini alif bengkok. Nih, alifnya kemayu. Lambai-lambai deh, bengkok. Jadi ya seperti ya. Nah, misalnya kayak gini nih. Ja'a Isa. Ra'aitu Isa. Marartu bi Isa. I'rabnya sama, cuman takdir tapi. Ya. Misalnya contoh di sini ya. Kalau di sini nanti marartu bi Zaidin. Misalnya marartu bi Zaidin. Ini lafzan. Au takdiran. Takdiran. Contohnya ja'a Musa. Ra'aitu Musa. Berubah enggak harokatnya? Berubah enggak harokat akhirnya? Tidak, dia tetap. Marartu bi Musa. Ya. Beda dengan ini. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Nih. Nah, ini makanya disebutkan katanya. Perubahan di akhir kalimat karena sebab apa? Sebab amil tadi. Nih sebab amil. Yang masuk kepadanya, masuk kepada Musa tadi contohnya, atau masuk kepada Zaid tadi. Yang datang, yang ada setelah Zaid tadi. Likhtilafil awamil dakhilah. Kadang dia lafzan, nampak dia. Perubahannya tadi nampak. Nih. Nampak kan perubahannya kan? Don dan den, nampak perubahan? Kebaca. Atau takdiran, tak nampak dia, cuman dikira-kirakan. Makanya misalnya ja'a Musa. Ja'a fi'lun madhi mabniyun 'ala al-fathi. Musa fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi. Untuk mengetahui tanda rafa'nya itu apa maksudnya? Dan tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun fi akhirih. Dhammah yang dikira-kirakan. Di dalam ini di Musa ini ada dhammah yang dikira-kirakan. Seperti itu loh. Fi akhirih. Ra'aitu Musa.
Musa maf'ulun bihi. Ya. Musa maf'ulun bihi. Kalau maf'ul bihi hukumnya apa? Mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun fi akhirih. Bi Musa maratu bi Musa. Jarun majrurun. Musa majrurun bibi. Karena dengan bi ini majrur. Wa alamatu jarrihi apa bilangnya? Kasratun muqaddaratun fi akhiri. Itu maksudnya takdir, dikira-kirakan. Ya, seperti itu. Nah, i'rab ini dibagi menjadi 4 pembagian. Sekarang kita masuk pembagiannya. Salam. Aqsamul i'rab. Wa aqsamuhu arba'atun, sahih ya? Wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un. Yang belum paham, fokus di hafalan saja ya. Yang belum paham nanti misalnya kayak Egi, hafalin terus. Nanti masalah pemahamannya mengikuti. Nih, nanti pemahamannya nanti mengikuti. Yang penting hafalin dulu pokoknya. Jurumiyah itu hafalin, berkah soal kitabnya. Wa aqsamuhu aqsamul i'rab. Aqsamul i'rabi. Raf'un arba'atun. Raf'un wa nasbun wa jarrun. Di situ apa? Khafdun ya? Khafdun sama aja. Sama. Kalau ini madhabnya Basrah, kalau jar madhabnya Kufi. Ada madhab dalam nahwu ya. Jadi istilahnya itu kalau khafat ini madhabnya orang Basrah. Nanti kalau jar madhabnya orang Kufah. Nasbun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Nih, perubahan tuh kadang dia rafa, kadang dia nasab, kadang dia khafat, kadang dia jazm. Khafatnya atau jar, atau bisa katakan jar juga, biar enggak bingung nanti. Au jarrun. Khafdun au jarrun. Falil asma'i min dhalik. Falil asma'i min dhalik. Maka untuk isim, maka bagi isim, di sini sabit. Bahasa orang Aceh. Maka bagi isim dari keempat itu adalah rafa, nasab dan khafat. Tuh lihat tuh. Tabelnya itu. Tuh ada tabelnya kan ya? Jadi perubahan itu kadang dia perubahan berupa rafa, kadang berupa nasab, kadang berupa khafat atau jar, kadang berupa jazm. Nah, adapun isim, nah tadi kan kita sudah kenal tuh. Kita kan udah belajar isim tuh. Udah isim udah kenal, fi'il sudah kenal. Isim itu kalimatun dallat ala ma'nan wa lam taktarin bi zaman. Kata yang mempunyai makna, yang mana makna tersebut tidak terkonsen dengan zaman, tidak terkonsen dengan waktu. Dia tidak membutuhkan waktu dia. Itu isim. Fi'il apa? Kalimatun dallat ala ma'nan waqtaranat bi zaman. Dia kata yang mempunyai makna tapi berhubungan dengan waktu atau zaman. Kalau huruf kalimatun dallat ala
ala ghairiha. Kalimatun dalat ala makna ghairiha. Kata yang menunjukkan makna untuk yang lainnya. Nah, itu. Bukan untuk dirinya, tapi untuk yang lainnya. Nah, rafa, nasab, khafad ini dimiliki oleh isim. Nah. Ini isim dimiliki oleh isim. Isim tidak punya jazm dia. Tidak punya perubahan yang namanya jazm. Kan kita bahas perubahan nih. Ini i'rab nih perubahan. Isim ini tidak Tidak mengalami perubahan yang dinamakan jazm. Isim merupakan isim ada di dalam perubahan akhirnya tadi, dia masuk ke kategori rafa, kategori nasab, kategori khafad atau jar. Ana ulangi lagi, ini kan i'rab perubahan. Ini perubahan ini terjadi kepada isim. Sekarang kita bahas isim. Nah, perubahan kepada isim ini misalnya tadi zaidun, baitun, sayyaratun, darrajatun, jawalun. Nah, perubahannya itu hanya di 3 kategori saja. Di 3 kategori saja dia. Di rafa, di nasab, di khafad. Tidak ada dia perubahan isim ini pada tidak ada, tidak masuk dia. Kategori jazm dia nggak masuk, dia nggak mau dia. Nggak masuk katanya. Makanya di sini falil asma'i min dzalik ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Tidak ada perubahan isim ini pada jazm. Tidak ada jazm. Walil af'ali min dzalik, dan untuk yang namanya fi'il, walil af'ali maksudnya fi'il. Walil af'ali min dzalik ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fihi. Kebalikannya. Sekarang lil af'al sekarang. Af'al ini masuknya pada kategori jazm, kategori nasab, kategori rafa. Ya. Ini nanti masuk ke sini ya. Nah, jangan salah. Ya. Ini ke sini nih. Nah. Kalau af'al, kalau fi'il ini perubahan ya. Fi'il kita sudah tahu tadi, misalnya fa'ala, yaf'ulu. Nah. Apalagi? Ya fi'il, fi'il, macam-macam fi'il tuh. Dia berubahnya ada pada rafa, ada pada nasab, ada pada jazm, tapi tidak ada pada khafad. Jadi kalau misal dibikin sketsa nanti kayak gini. Nanti ini lebih gampang kayak gini aja nih. Jazmun.
Jelas nggak nih? Bentuknya apa nggak tahu nih. Jangan nggak jelas dibilang jelas nanti. Anda. Jelas nggak ini? Anda jelas Anda. Anda tak jelas, Beb. Curhat terus sama Anda deh. Anda tak jelas tulisan Abid Bang katanya. Anda tak jelas tulisan Abid Bang. Gimana ya? Ini raf'un, aqsamul i'rab. Masa kasih harokat semuanya payah. Jadi tadi ya, ulangi lagi babul i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Perubahan di akhir kata atau di akhir kalimat karena sebab apa? Perbedaan amil yang masuk. Tadi kita contohkan tadi ja'a, ra'aitu, marartu, itu amil semuanya. Itu amil. Makanya gara-gara ja'a, gara-gara ra'aitu, gara-gara marartu, harokat Z-nya berubah-ubah itu. Zaidan, zaidun, zaidin. Ada. Kadang perubahannya tadi nampak. Kadang perubahannya tadi nampak, makanya dinamakan lafdhan. Liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan. Nah, perubahannya nampak itu. Zaidun, zaidan, zaidin. Nah, nampak. Au taqdiran. Kadang perubahannya itu tidak nampak tapi dikira-kirakan. Contohnya tadi, ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa, tetap Musa semuanya. Mau kalimatnya ja'a, mau kalimatnya ra'aitu, mau kalimatnya marartu, semuanya dibaca Musa. Tapi dari segi i'rab, dia tetap berubah, tapi berubahnya dikira-kirakan. Makanya dari contohnya ja'a Musa fa'ilun marfu', Musa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Ra'aitu Musa, Musa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun fi akhirih. Marartu bi Musa, ba harfu jar. Ba bi Musa jarun wa majrurun. Musa majrurun bi ba misalnya. Wa alamatu jarrihi kasratun kasratun muqaddaratun fi akhirih. Kasrah yang dikira-kirakan di akhirnya. Seperti itu. Nah, sekarang wa aqsamul i'rab. Yang namanya perubahan itu ada pembagiannya. Kadang dia masuk kepada isim, kadang dia masuk kepada fi'il. Jadi perubahan itu kadang dia masuk kepada isim, kadang masuk kepada fi'il. Jadi harokat di isim sama fi'il itu kadang berubah-ubah. Nah, gitu maksudnya. Ya. Tapi umumnya yang namanya berubah itu pada isim, pada fi'il jarang sekali. Pada fi'il jarang sekali. Kita akan dapati yang namanya fi'il perubahannya jarang sekali. Tapi paling banyak di isim. Lebih dominan dia, lebih kuat dia. Nah, adapun kalau isim lil asma tadi, nah itu. Nah, itu agak bengkok tuh. Ya, jarumnya agak bengkok. Nah, melengkung-lengkung. Nah, itu. Jadi masuknya kepada rafa, pada nasab, kepada khafad atau jer. Wala jazma, dia tidak ada. Nanti tanda jazm tidak ada. Isim tidak punya tanda jazm. Isim tidak masuk perubahan yang namanya jazm, tidak ada. Makanya wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalik ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Benar kalimatnya. Benar kalimatnya. Anda baca tuh. Falil asma'i min dhalik. Iya benar. Jadi untuk isim masuk kepada rafa, masuk kepada nasab, masuk kepada khafad, tidak ada jazmnya. Adapun fi'il, fi'il masuk kepada rafa, masuk kepada nasab, masuk kepada jazm dan tidak ada khafad.
Huruf selamanya dia tidak ada perubahan. Tanya nanti, huruf mana, Beb? Oh, huruf tidak ada. Dia tidak berubah dia. Abadal abidin dia. Abadal abidin. Selamanya dia min, tidak mungkin dia jadi man. Makanya bahayalah kalau seandainya ada khotib baca misalnya man dibaca min. Waduh, bahaya. Tidak mungkin berubah harakat. Nanti kalau berubah harakat, berubah makna. Nah, ini bahayanya. Bahaya kalau seandainya, kalau bahasa Palembangnya macak-macak. Mandai-mandai. Nah, itu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian itu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu pun kemarin itu khotibnya terjemahnya ngaco pula. Aduh, naudzubillah min dzalik. Takutnya apa? Takutnya Nabi tidak ngomong seperti itu. Dia ngomong seperti itu. Katanya, qala Rasulullah. Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda, khairukum min. Pakai min. Kapan Jumat semalam nih? Bukan di Hidayah. Bukan di Hidayah. Di sana. Ujung sana tuh. Pokoknya apa namanya, ada yang baca khairukum man ta'allama, dibaca khairukum min. Min ta'allama. Itu jelas-jelas takutnya apa? Takutnya Rasulullah tidak mungkin ngomong seperti itu. Dia ngomong apa? Rasulullah telah bersabda katanya. Rasulullah telah, berarti ucapan tadi itu dia nisbatkan kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah tidak ngomong. Nah, di situ ada ancaman dari Rasulullah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah. Dia ngomong nih, kata Rasulullah katanya. Nah, berdusta atas nama Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu, maka dia siapkanlah tempatnya di neraka. Kan ngeri kayak gitu kan? Nah, jadi mubaligh, ustadz atau siapa, dia ngomong tadi, ketika dia keliru, bukannya dia dapat pahala apa? Nyiapkan apa? Tempat VIP-nya di neraka. Kan ngeri kalau kayak gitu. Nah, itu. Jadi jangan sembarangan. Makanya belajar nahwu ini penting. Agar apa? Dia punya rasa. Tidak mungkin ngomong seperti ini. Khairukum min. Tidak mungkin. Sudah nggak enak. Tidak pas. Dalam susunan bahasa Arab tidak pas. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya huruf itu tidak ada yang namanya perubahan. Makanya ada bina, ada i'rab. Ada yang namanya bina, ada yang namanya i'rab. Bina itu selamanya dia tidak akan mengalami perubahan. Min ya sudah selamanya. Min terus nggak bakal berubah. Mau ini misalnya. Ada Egi dia tetap min. Ada Umar dia tetap min. Ada Anda, ada Ari tetap min. Tidak bakal berubah. Beda dengan isim. Isim kalau seandainya dia ada ini berubah dia. Ada rofa dia berubah. Misalnya ada tanda rofa dia berubah. Ada tanda nasab dia berubah. Ada tanda khafat atau dia berubah. Berubah dia. Menyesuaikan. Begitu juga fi'il. Dia kadang-kadang dia berubah. Makanya paling banyak itu perubahan isim. Makanya urutannya isim, fi'il, baru huruf. Paling kuat ya. Isim itu paling kuat dia. Berubahnya itu Masya Allah hebat ya. Berubah ini. Ya, kalau fi'il tengah-tengah dia. Kadang berubah, kadang tidak berubah dia. Fi'il itu kadang berubah, kadang tidak berubah. Contohnya fi'il madhi. Fi'il madhi itu tidak bakal berubah dia. Misalnya sami'a ya, sami'a saja dia. Tidak bakal dia sami'u. Sami'i tidak mungkin dia. Apalagi sami'i tidak mungkin dia. Nah dia fi'il madhi begitu. Tapi kadang dia berubah kalau dia jadi fi'il mudhari. Contohnya apa kemarin tuh contohnya? Fi'il mudhari. Siapa yang bisa ngasih contoh fi'il mudhari?
catatan kemarin fi'il mudhari. Yaktub. Nah, Yaktubu. yaktubu. Kadang dia berubah. Yaktubu, yasma'u. Kadang dia berubah nanti dia. Kadang dia dibaca yaktubu ujungnya tuh, akhirnya tuh bu. Nah, kadang dia berubah menjadi ba. An yaktuba. Ketika dia ada tanda amil nawasib, nasab, dia berubah. Asalnya yaktubu, gara-gara ada an, berubah dia. An yaktuba. Kadang dia berubah lagi. Huruf akhirnya itu, ba yang di akhir tadi. Ba di yaktubu itu berubah lagi harokatnya. Kadang dia jadi sukun. Lam yaktub. Yaktub. Nah itu berubah dia. Tapi kalau fi'il madhi tidak bakal berubah dia. Tidak bakal berubah. Adapun huruf ya tidak ada. Makanya nggak dibahas. Makanya di sini mana huruf? Huruf nggak dibahas karena dia tidak berubah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan silahkan. Kalau tema nih, Beb. Ikut bahasa Arab juga. Kalau kita tuh apa namanya jadi imam gitu, Beb. Mengamalkan apa yang dibilang Nabi itu kalau baca Quran tuh ditangis-tangiskan gitu kan. Sedangkan kita Fatabakau. Wa illam yabki fatabakau. Enggak apa-apa. Berusaha. Kalau berusaha nangis. Jadi maksudnya bukan pura-pura nangis. Bukan pura-pura. Fatabakau itu mencari yang namanya nangis. Akhirnya dengan dia berusaha nangis, akhirnya dia nangis. Bukan dia pura-pura nangis. Bukan seperti itu. Bukan dia pura-pura nangis. Fatabakau itu mencari agar dia itu bisa menjadi bisa terbawa. Akhirnya dia jadi nangis. Kadang orang baca seperti Sayyidina Abu Bakar itu langsung nangis. Nah itu. Kadang supaya bisa nangis cari lah bagaimana dia dibikin nadanya sedih lah atau apalah itu. Nah itu lain lagi ceritanya nanti. Pembahasannya lain lagi. Kalau misalnya dia nangisnya gara-gara nada lain lagi. Kan. Jadi yang namanya orang tuh misalnya kalau Sayyidina Abu Bakar tuh nangisnya memang karena memang keindahan Al-Quran. Bukan keindahan bacaan Al-Quran. Keindahan Al-Qurannya. Bedakan keindahan Al-Quran sama keindahan bacaan Al-Quran. Itu. Tidak apa-apa sih. Tidak jadi masalah sebenarnya. Mau nangis juga nggak masalah. Tapi jangan keluar suara. Kalau keluar suara batal nantinya. Batal itu. Kan dia pura-pura. Beda kalau seandainya dia tidak bisa ngontrol tadi itu. Setoran. Anda belum. Anda, Dani, yang lain sudah. Coba Anda. Hah? Belum? Sampai ini. Sampai contohnya. Contoh apa nih? Yang 4 ini. Coba itu dari i'rab, babul i'rab. Coba babul i'rab. Kalimi. Likh bukan li'ikh, likh. Salah tuh kalau li'ikh tuh. Likh langsung dia. Likhtilafil awamilid dakhilati alaiha. lafdan aw taqdiran. Nah, cukup habis itu. Nanti setoran besok. Besok itu sampai walil af'ali min dzalik ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Ya. Habis itu. Jadi nanti mungkin kita belajar nahwu ini, paham tidak paham kita prioritaskan bisa menghafal ini dulu. Paham, tidak paham kita prioritaskan sambil dijelaskan tetap dijelaskan. Pelajaran tapi kita prioritaskan semuanya itu bisa menghafal jurumiyah ini. Jadi tetap dijelaskan nanti misalnya. Kalau seandainya
ya kita minta sama Allah sambil kita menghafal dari meminta kefahaman dari Allah. Nah, itu. Jadi jangan berkecil hati ya. Ingat, jangan berkecil hati apalagi antum itu baru pemula sekali. Belum kenal yang namanya dunia nahwu ini, belum kenal. Jadi wajar sekali, sangat wajar sekali kalau tidak paham. Tapi jangan sampai tidak hafal. Nah, itu. Karena menghafal antum bisa. Menghafal bisa. Memahami belum tentu. Memahami belum tentu. Nah, tapi dengan menghafal tadi nanti lanjut lagi, belajarnya diulangi lagi, dijelaskan lagi. Nah, disitulah nanti Allah buka yang namanya kefahaman. Nah, itu. Jadi prioritaskan nanti dan usahakan hafalannya itu bagus. Usahakan hafalannya itu bagus. Bacaannya maksudnya. Bacaannya itu bagus. Misalnya fal ismu misalnya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Nah, baca kayak gitu. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Nah, wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Usahakan harokatnya benar. Dan usahakan jangan dibuang harokatnya. Harokat akhir jangan diwakafkan. Nah, itu. Nahwu itu indahnya di situ. Makanya antum menghafal pun dilatih dengan dengan kaidah nahwu. Menghafalnya pun dengan kaidah nahwu. Jadi nanti disitulah nanti ke depannya antum sudah punya rasa. Oh, ini kalau kayak gini bacanya seperti ini. Kalau nanti bacanya seperti ini karena sudah terbiasa dengan menghafal tadi. Makanya usahakan kalau baca jangan diwakafkan. Ya, seperti itu. Nah, itu membantu sekali, sangat membantu. Makanya kalau orang misalnya pengen bisa baca kitab kuning, kata kitab Arab Gondol nih, apa dianjurkan guru-guru kita? Baca Al-Quran sama baca hadis. Banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak baca hadis. Nah, baca itu nanti dia punya rasa nanti. Karena kalimatnya sama. Kalimatnya itu sama. Makanya usahakan itu bacanya itu dengan lidah itu berat. Lidahnya apalagi yang baru belajar tuh lidah berat sekali. Lidahnya berat sekali. Nah, itu dilatih itu. Supaya fase itu emang dilatih. Kadang berat-berat, kadang mulutnya sampai kalau bahasa Palembang tuh mengot-mengot. Agar biar fasih tadi itu. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Enggak usah malu. Saya mau belajar, saya mau bisa, saya mau fasih. Nah, kayak gitu. Makanya kalau untuk pemula nih ya harus itu tadi. Harus dipaksa namanya, harus dipaksa. Belajar itu harus dipaksa. Itu nasihat anak ya. Ketika menghafal jangan main potong-potong saja, main sukun-sukun saja. Nah, baca semuanya. Jadi misalnya babul kalami. Jangan babul kalam. Babul kalami. Misalnya kayak gitu. Al-kalamu. Misalnya jangan al-kalam. Jangan. Wal lafaz enggak. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Seperti itu. Wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'nan. Seperti itu. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Itu berat itu. Kalau yang bareng fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Itu sama itu berurutan itu. Jangan beda-beda nanti harokatnya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulul. Jangan wa dukhulul. Wa dukhulil. Wa dukhulil alifi wal lami. Wa hurufil qasami. Ngikut dia tetap. Jangan wa huruful qasam, wa hurufil khafdi. Bukan wa huruful qasam. Wa hurufil khafdi. Baru dia wahya min wa ala. Jangan langsung min ala, jangan. Min wa ala. Wa an min wa ila. Wa an wa ala. Wa fi wa rubba. Wal ba'u wal kafu wal lamu. Jangan wal ba'i misalnya. Wal ba'u
wal kafu wal lamu wa huruful qasami. Wa huruful kan? Wa hurufil. Sama saja sih sebenarnya. Nanti faedahnya sama saja. Tapi kalau sana wahya wa huruful. Wahya wa huruful qasami. Yang pas wa huruful qasami. Wa huruful qasami karena dia bagian dari huruf khafat. Karena dia bagian dari huruf khafat tadi. Wa huruful qasami. Wahya al-wawu wal ba'u wat ta'u. Nah, seperti itu. Jangan al-waw wal ba' wat ta'. Jangan kayak gitu. Al-wawu wal ba'u wat ta'u. Nah itu. Dengan antum ngomong kayak gitu kan berat bibir tuh. Berat lidah tuh. Tapi dilatih itu nanti lama-lama baca Al-Qur'an enak. Tak 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 tak. Nah, gitu. Faedahnya seperti itu. Jadi makanya kenapa kita di awal itu belajar makharijul huruf itu seperti itu. Jadi kalau antum ada kesempatan, ada yang ngajarin makharijul huruf, cepat-cepat ikut hadir. Ada kesempatan, ada yang ngajarin tajwid, makharijul huruf, ikut. Ada kesempatan. Jadi belajar di sini, belajar di situ, belajar. Ulama dulu tuh memang seperti itu. Kalau ngikutin cara belajarnya orang dulu tuh, ada syekh di sini dia belajar, ada syekh di sana dia belajar, ada syekh di sana dia belajar. Jadi belajarnya belajar kitab, bukan belajar dengar ceramah. Kalau ceramah ya sudah habis gitu aja, sayang. Makanya kalau antum jangan sampai fokusnya dengan tabligh akbar, misalnya dengan ceramah-ceramah, tapi untuk belajar kitab antum istilahnya itu ndak semangat. Justru itu sebaliknya. Di situ antum dapat faedah yang besar sekali dengan belajar seperti itu. Itu. Jadi latih. Kalau misalnya ada yang ngajar makharijul huruf, ikut. Karena mungkin dia spesialis. Ana terus terang ana bukan spesialis makharijul huruf. Enggak bisa kalau ini kayak gini nih bentuknya nih. Bibir ente di sini enggak bisa juga. Nah, enggak bisa ngomong saya ahli semuanya enggak. Ya. Gia? Jadi ini wa